Alhamdulillah di Indonesia, meskipun negara kita negara Pancasila, tapi syariat Islam berlaku di Indonesia. Ini perlu diketahui. Sebab anak-anak muda sekarang banyak diracun oleh orang-orang ekstremis, radikalis yang mengatakan Indonesia negara setan, toghut, hukumnya hukum kafir. Pembohong besar itu orang. Indonesia ini ajaib tau. Tidak disebutkan negara Islam, tapi negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ternyata syariat Islam di Indonesia jalan. Imam Syafi'i membagi syariat itu empat bab. Bab pertama bab ibadat. Bab kedua bab muamalat. Bab ketiga bab munakahat. Bab keempat bab jinayat. Ini syariat Islam. Yang namanya syariat Islam itu 4 bab. Bab pertama ibadah. Di Indonesia nggak ada yang dilarang. Mau zikir seharian, mau sholat sunat 1000 rakaat sehari semalam, mau pakai cadar boleh. Saya pakai negeri pakai jubah, ngajar sastra Inggris pakai jubah. Anak saya pakai cadar, istri saya pakai cadar, nggak ada yang larang. Mau umroh tiap tahun boleh. Saya tiap tahun umroh, nggak ada yang ngelarang. Mau ngapain aja, mau potong korban boleh. Mau ngapain ibadahnya? Ibadah apa? Puasa boleh. Tidak ada larangan. Dijamin. Indonesia menjamin tiap-tiap warga negara untuk menjalankan agama garis miring kepercayaannya sesuai dengan agamanya. Beres. Bab muamalah. Bapak mau jual beli, sistem Islam sudah ada undang-undangnya. Di negara Indonesia undang-undang bank Islam ada, undang-undang asuransi Islam ada, undang-undang finance keuangan Islam ada. Nggak ada di negara lain seperti ini. Bebas. Dilindungi undang-undang. Munakahat, nikah, urusan perkawinan bahkan sejak zaman Belanda itu sudah diurus negara. Setelah merdeka 7 kata dihapus dari Piagam Jakarta. Ketuhanan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dihapus atas usul Dr. Maramis supaya orang Nasrani dan Hindu tidak merasa dijajah oleh Islam. Boleh coret, tapi kompensasinya apa? Ulama-ulama kita Yai Hashim Asy'ari, Bagus Hadi Kusumo, Kasman Singodimedjo, Kahar Mudzakkir yang mendirikan negeri ini, tanya kompensasinya untuk orang Islam apa? Karena umat Islam tidak bisa hidup tanpa negara. Akhirnya dibikin Departemen Agama. Sampai kiamat Departemen Agama nggak boleh dihapus. Di Saudi nggak ada Departemen Agama, di Kuwait nggak ada, di Irak nggak ada, di Malaysia nggak ada, Singapura nggak ada, di Thailand nggak ada. Yang ada Departemen Agama hanya di Indonesia. Di Brunei aja negara Islam nggak ada. Karena apa? Karena kompensasi 7 kata dicoret. Bahwa bangsa Indonesia tidak bisa hidup tanpa negara. Misalnya mau nikah nih, ada anak gadis mau nikah atau janda mau nikah, tapi nggak punya wali, bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, saudara kandungnya laki-laki nggak ada, sepupu, anak pamannya laki-laki nggak ada, paman nggak punya, sebatang kara, mau nikah, maka dia wajib dinikahkan oleh negara. Hadis Nabi, riwayat Ibnu Majah, Sultan waliyun liman la waliyalaha. Negara adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Jadi wanita ini harus pergi ke mana? Ke pemerintah. Pemerintah membuat wakilnya. Apa itu? Yang urusin agama umat Islam. Namanya Departemen Agama. Biar paham nih. Tinggal satu lagi. Cerai pun gitu. Mau cerai harus lewat pengadilan agama. Ini munakahat. Cerai harus lewat pengadilan agama. Orang Islam kalau bersengketa soal warisan wajib ke pengadilan agama. Dibagi menurut hukum agama. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat separuh daripada laki-laki. Nah, ini sudah jalan di Indonesia. Jadi jangan bilang negara ini negara setan. Tinggal jinayat, hukum pidana. Membunuh dibunuh, Indonesia ada hukumnya. Tinggal hakimnya aja nggak berani mutusin. Amrozi bunuh orang, dibunuh. Imam Sabudra bunuh orang, dibunuh. Membunuh dihukum mati, sudah jalan di Indonesia. Anak-anakku sering diracun oleh orang-orang dari luar negeri itu. Ajaran-ajaran dari luar negeri yang mengatakan negara ini negara toghut. Toghut apanya? Dari 4 syariat Islam sudah jalan kok. Yang belum jalan 1-2 lah. Mencuri potong tangan belum. Itu tugas klien. Pilihlah DPR yang soleh supaya dibikin hukum. Mencuri potong tangan kan gampang itu. Tinggal bikin KUHP mencuri potong tangan. Kenapa DPR nggak mau mengesahkannya? Karena DPR-nya pun mencuri. Kan begitu.